Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizal dengan PMG 1B02215. Dan perkenalkan, nama saya Arya Rizky Legowo dengan NPM G1B022-091. Di sini kami berdua akan mengedukasi seorang yang bernama Mas Rudi mengenai apa itu gempa dan apa itu bahayanya dan bagaimana apabila terjadi gempa. Jadi kepada Mas Rudi, kami berdua akan menjelaskan mengenai apa itu gempa. Jadi di sini saya sebagai Rahmat Rizal akan menjelaskan mengenai apa itu gempa kepada Mas Rudi. Jadi Mas Rudi, gempa itu adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan sebuah gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu juga, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Adapun jenis-jenis gempa bumi yaitu ada yang berdasarkan penyebabnya. Yaitu yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi disebabkan oleh letusan gunung berapi. Biasanya itu contohnya itu bisa kita ambil dari letusan gunung Krakatau. Lalu juga gempa tektonik itu adalah gempa yang bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Lalu gempa bumi tektonik ini juga memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Yang ketiga juga ada gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan ini adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah yang longsor atau bangunan yang runtuh dan juga sejenisnya. Akan tetapi tipe gempa ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit. Lalu juga ada yang gempa yang berdasarkan kedalamannya. Gempa bumi dalam yaitu gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau yang bisa kita sebut pusat gempa yang berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Lalu juga ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Lalu juga ada gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Tapi gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan sangat besar. Lalu juga kita juga sering bertanya, kenapa sih Indonesia sering terjadi gempa bumi? Di sini mengapa hal itu terjadi akan dijelaskan oleh saudara Arya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Yang pertama adalah penggerakan secara lempeng tektonik. Ya, lempeng tektonik ini adalah segmen kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair, panas, dan daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik. Di sini merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif yang menyebabkan gempa bumi. Biasanya disebut gempa bumi tektonik. Yang kedua adalah Indonesia termasuk jalur Ring of Fire, yaitu cincin api Pasifik. Indonesia secara geografis terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, pertemuan 3 lempeng tektonik di dunia. Lempeng yang pertama adalah lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Australia, yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Ya, yang ketiga adalah aktivitas gempa yang terjadi gunung berapi di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang sering terjadi gempa bumi terbanyak di dunia. Tercatat setidaknya 126 gunung berapi yang aktif di Indonesia, yang mana dapat meletus atau erupsi sewaktu-waktunya, yang biasa disebut dengan gempa bumi vulkanik. Itu contohnya yang terjadi di daerah Bengkulu, di Provinsi Bengkulu, yaitu terjadi pada tahun 2000 pada tanggal 4 bulan Juni dengan magnitudo 7,3 skala yang menentukan bangunan berpusat di Samudra Indonesia. Gempa ini yang menewaskan 95 orang meninggal dan setidaknya 15.000 rumah rusak berat dan 29
rumah rusak ringan dan gedung-gedung dan tempat gedung TK, tempat gedung SD dan lainnya. Secara geologi, Provinsi Bengkulu berada di antara dua sumber bencana gempa, yaitu tempat pertemuan lempeng aktif Australia, Indo-Eurasia dan sesar Semangko. Nah, sehingga Bengkulu ini masuk di dalam satu wilayah pemantauan BMKG. Nah, di sini Mas Rudi, Provinsi Bengkulu berada di jalur bencana yang sering terjadi gempa yang memiliki keram pertemuan lempeng aktif Indo-Australia atau di kawasan Provinsi Bengkulu dan Australia dan Eurasia di lepas Laut Samudra Indonesia. Selain itu terdapat sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera dan Banda Aceh sampai ke Lampung, dan aktivitas gunung berapi daratan atau laut secara gempa yang tidak berhenti pada 4 Juni 2000 di Kota Bengkulu. Lalu saya akan menanyakan apa yang dikatakan Arya. Mungkin kepada Mas Rudi, apa kayak ada yang ditanyakan, misalnya apabila kita terjadi gempa apa yang harus kita lakukan? Apa ada yang tanya? Jadi gini ya Mas, kan saya kan sebagai orang awam nih, kalau terjadi adanya gempa gitu Mas, apa yang harus saya lakukan? Jadi Mas Rudi, apabila Mas Rudi berada di rumah, yang pertama itu jangan panik, lalu jangan berlari keluar. Yang pertama itu berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur, karena meja dan tempat tidur itu bisa melindungi apabila terjadinya reruntuhan di atas rumah. Dan juga bila tidak ada, lindungilah kepala Mas Rudi dengan bantal atau benda lainnya yang misalnya itu agak sedikit keras, kayak apa ya, mungkin kayak kayu lain apa itu. Dan juga sebisa mungkin jauhi rak buku, lemari dan kaca-kaca jendela, karena itu bisa berbahaya sekali. Lalu juga hati-hati terhadap langit-langit yang mungkin di rumah Mas Rudi mungkin runtuh, dan mungkin benda-benda yang tergantung di dinding dan sebagainya. Mungkin di rumah Mas Rudi ada kayak lampu gantung gitu, itu yang besar itu wajib dihindari itu. Lalu apabila Mas Rudi berada di luar ruangan, jauhi bangunan yang tinggi, dinding lalu tebing yang terjal, lalu juga pusat listrik dan tiang listrik dan juga papan reklame dan pohon yang tinggi dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka, kayak misalnya lapangan luas gitu, tuh kayak lapangan bola itu. Ya, segera berlari ke tempat luas. Misalnya juga Mas Rudi berada di dalam ruangan umum, Mas Rudi jangan panik juga, dan juga jangan lari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang-orang. Sebisa mungkin Mas Rudi itu tetap tenang dan ikuti arahan satpam yang ada di gedung tersebut, misalnya kayak di mall. Lalu juga Mas Rudi apabila ada tentang pemberitahuan akan terjadi tsunami, sebisa mungkin Mas Rudi itu segera ke dataran yang lebih tinggi atau tempat yang aman dari kata tsunami. Biasanya itu di daerah-daerah tertentu itu yang kayak pantai itu sudah disediakan. Mungkin itu saja yang saya dan saudara Arya bisa jelaskan mengenai gempa bumi. Nah, apabila lebih dan kurang, apabila Mas Rudi ada pertanyaan dan apabila kami juga ada kesalahan dalam kata, saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.